Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Halo kawan-kawan. Pada pagi hari yang berbahagia kali ini kita sudah berada di lahan tanaman cabai, dimana pada pagi kali ini kita akan membahas mengenai cabai, ya kan kawan, yang itu merupakan sebuah kendala dalam membudidayakan. Jadi kita akan membahas kendalanya terlebih dahulu ya dalam membudidayakan, dan bagaimana nantinya solusi yang bisa kita lakukan, dan semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Dan sebelumnya sebelum masuk ke pembahasan, kita mengucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik video ini dan menonton video ini hingga akhir. Dan pada video kali ini kita akan memberikan sedikit ilmu, ya kan kawan, yang bisa saya berikan. Semoga ilmu ini bermanfaat dan jauh lebih bagus nantinya dalam membudidayakan untuk kedepannya. Halo kan kawan, pada kali ini sudah terlihat ya kan kawan, sudah melihat ini adalah salah satu kendala pada musim penghujan ya, dimana pada musim penghujan kayak gini buah cabai yang sebenarnya kita tunggu-tunggu ya untuk jadi merah itu terkadang terserang namanya patek ya. Ini entah lalat buah maupun patek, saya kurang tahu, tapi menurut kami ini adalah patek ya, atau penyakit yang disebabkan oleh jamur ataupun virus ya kan, kurang tahu saya, kayaknya jamur kan kawan. Dan ini musim penghujan sangat cepat sekali ya menyebar ke buah-buah lainnya. Dan kendalanya yaitu ketika kayak gini itu, kalau tidak kita segera tangani ya semacam ini, nantinya akan menyebar ke seluruh tanaman, tidak hanya satu tanaman tapi populasi lah ya, populasi tanaman cabai lainnya. Dan pada kali ini kan kawan, jika kan menemu patek semacam ini ya kan kawan, itu kan kawan bisa melakukan beberapa langkah yang bisa kan kawan lakukan agar patek tersebut tidak menyerang buah cabai. Karena patek kayak gini itu bisa menyebabkan penyebaran ke seluruh tanaman, dan di sisi lain patek ini obatnya belum ada, hanya saja pencegahan. Nah, cara melakukan pencegahannya itu kita bisa lakukan dengan cara yaitu memetik buahnya kan kawan ya, memetik buahnya. Ini kita petik, kita panen ya kan ini terlebih dahulu. Karena mengapa? Karena ini ya ini kan ini adalah biang ya. Nah, semacam ini adalah biang yang dimana ini mengakibatkan yang lainnya bisa terkena serangan kayak gini kan. Dan ini salah satu langkahnya yaitu dengan cara dipanen terlebih dahulu, lalu kita kita basmi ya dari lahan kawan. Dan ketika sudah terserang kayak gini, kita lakukan pencegahan. Yang pertama secara teknis yaitu dengan memanennya, lalu yang kedua secara kimiawi ya. Kalau kami lebih secara kimiawi karena ini sudah terserang kondisinya ya kan kawan. Jadi mau tidak mau nanti sore atau besok ya kan kawan, itu kita semprot dengan menggunakan fungisida ya, dengan menggunakan fungisida. Karena ini kayaknya kayak jamur kan atau virus ya, saya kurang tahu, tapi dengan menggunakan fungisida yang kita buat sendiri, dan videonya sudah ada ya mengenai cara pembuatannya di channel kami ya. Kita buat fungisida tersebut, lalu nantinya kita sudah ready ya fungisidanya, nanti kita semprotkan ya agar si ini ya ini tidak menyebar ke seluruh bagian tanaman.
semacam itu kan kawan. Dan kawan-kawan harus berhati-hati dalam memetiknya, jangan sampai kawan-kawan menyentuh bagian yang coklat-coklat ini kan kawan ya. Nanti kalau kan misal menyentuh lalu menempelkan di bagian cabai yang masih bagus ya, masih kayak gini, nah itu kemungkinan juga bisa menyebarkan kawan penyakit ini ke bagian sini, karena itu cukup riskan ya, cukup beresiko kan kawan semacam itu ya. Meskipun hanya hal sepele, cuma diambil cabenya, yang satunya megang bagian buah lainnya, nah itu cukup riskan sekali untuk cabai tersebut terkena penyakit yang sama semacam itu, karena itu adalah media penyebarannya kan kawan ya. Selain vektor dari hama, manusia juga bisa menjadi vektor, karena yaitu sendiri tangannya menyentuh dan menempelkan ke bagian buah lainnya semacam itu, sehingga mau tidak mau kan kawan, alangkah lebih baiknya kan kawan petik jangan sampai ininya dikenakan atau penyakitnya itu terkena buah yang lainnya. Dan di sisi lain setelah pemetikan, setelah penghilangan kayak gitu, langsung diproteksi dengan menggunakan pencegahan ya secara kimiawi maupun ya pencegahan secara kimiawi maupun secara biologis. Tapi kalau kami untuk pertama kali ini nantinya kita lakukan pencegahan secara kimiawi. Dan ini di musim kayak gini wajar, karena kondisinya kondisinya ini mendukung kawan-kawan, mendukung untuk pantek kayak gini itu bisa tumbuh atau hidup di bagian buah cabai kan kawan semacam itu. Dan nantinya kalau sudah ada tanda-tanda kayak gini kan kawan harus mengecek atau istilah mengontrol semua tanaman kan kawan. Kan perlihatkan apa ada cabai yang tidak, yang terkena tidak. Kalau ada ya diambil, silahkan dibasmi ataupun dibuang semacam itu. Tapi kalau saat ini ya kadang-kadang kemarin itu cabai yang kayak gini pun laku ya. Kalau di daerah kami kemarin pas waktu cabai mahal, ketersediaannya berkurang, cabai kayak gini laku, tapi harga jualnya rendah kan kawan, tidak bisa tinggi karena cabainya kondisinya kayak gini kan semacam itu. Tapi ya kalau kami ya biasanya tidak menjualnya ya kan kawan, kita hanya gunakan sebagai makanan sendiri ya. Kita ambil yang bagian yang bagus, yang tidak terkena bagian coklat kayak gini, kita gunakan untuk sambal sendiri kan kawan. Dan ini sebenarnya sudah mulai memasuki waktunya panen kawan. Akan tetapi itu kan tuh kalau lihat ya, ini alhamdulillah bagus, baik ya. Nantinya kita panen jika ada yang merah. Oke kan kawan, itu dulu informasi dari saya mengenai tentang bagaimana pencegahan secara teknis dan secara kimiawi untuk melakukan perlindungan terhadap tanaman kita agar cabainya tetap kita panen dalam kondisi yang bagus dan baik. Oke, jika ada kekurangan maupun kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.